Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan itu bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi mengubah sikapnya menjadi acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Gu Yuan, Xiao Yan, dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka untuk mendapatkan 8 batu giok dan berhasil membuka istana Dewa Kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika saya memiliki kemampuan ini. Hun Tiandi, kami tidak akan mengizinkanmu dengan mudah membuka istana Dewa Kuno." Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Lei Ying, Yan Jin, dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 Dou Sheng dari 3 klan serta aliansi Sky Man Shan, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan gabungan aliansi Sky Man Shan tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei dengarkan, gunakan formasi 9 naga petir langit. Dimengerti Pak Bos? Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi badai petir yang dahsyat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelinding menyebabkan tanah bergetar. Pergilah! Saat naga petir muncul, itu dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik agung langit terbakar. Yan Jin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api yang bergulir menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang jauh lebih besar ditembakkan. Swos, swos. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang melesat dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Blar blar blar.
Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat itu bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanah retak, membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Guiyuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Guiyuan. Dia mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus menahan satu sama lain. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Ayo ikut maju dan bantai mereka. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Guiyuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Menshan bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci api pelahap kehampaan. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah api pelahap kehampaan. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa keuntungan terakhir kali? Api pelahap kehampaan tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung mengarah ke duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Dor 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 dor. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Douzun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya langsung berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dousheng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh banyak ahli dari klan Hun dengan kecepatan yang liar. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menumbalkan banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang didapat dari keberadaan jiwa tingkat D juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Ses blar. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Dousheng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi debu. Jamput! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dousheng dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat dikirim terbang dengan suara ses gelondang. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Misheng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari keberadaan jiwa tingkat D-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali dirinya. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Misheng, yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati begitu saja. Tuan pelahap telah membantu saya membuat tubuh dengan inti nyala apinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya.
Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin sedingin es Xiao Yan setelah dia mendengar ini. "Serahkan hidupmu padaku." Tangan Hun Misheng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik melesat ke arah Xiao Yan seperti ular ganas. Pecah piar-piar-piar. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan saat menghadapi serangan Hun Misheng. Dia hanya mengucapkan satu kata. "Retak, krek-krek piar." Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya menjadi sedikit redup. Serangan dari keberadaan jiwa tingkat D adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Dou Sheng tidak berani meremehkannya. Meskipun api pelahap kehampaan telah menghabiskan banyak upaya untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Dou Sheng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiao Yan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat untuk melawan Hun Misheng dikalahkan dengan cepat. Ekspresinya sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah keberadaan jiwa tingkat D, dia tidak percaya bahwa dia akan sangat menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik rik-rik. Meskipun pikiran jahat berputar-putar di dalam hatinya, Hun Misheng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang. "Kali ini kau tidak akan bisa kabur." Mata Xiao Yan menatap Hun Misheng dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah ke depan dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakangnya dalam mode seperti kesurupan. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Misheng. Kekuatan menakutkan dari keberadaan jiwa tingkat D meletus tanpa ditahan. "Jediar!" Tubuh Hun Misheng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, menampakkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Misheng itu berlubang. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena disambar jari Xiao Yan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari keberadaan jiwa tingkat D? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan Dou Qi apapun dari api teratai pemurnian iblis untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas menyandang kata, "Di, Dewa." Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Misheng setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Misheng, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah keberadaan tingkat D, Xiao Yan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Misheng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi liar. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Skyman Shahan. Jumlah ahli yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, mereka masih tampak menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang meresap ke langit. Ada aliran ahli terus-menerus yang bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Dou Sheng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai keberadaan tingkat D, tidak mungkin dia mendeteksinya dengan cara yang begitu rinci. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar.
Tiba-tiba, mereka dirotasi. Dia melihat ke arah utara dari medan pertempuran. Kabut hitam bergejolak dan beberapa aura dahsyat melonjak. Jelas, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Sky Mansion telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam sebuah kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ngeri darinya. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya. Darah segar keluar terus-menerus dari otaknya. Setelah itu Hun Feng membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, menjaga di belakangnya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa dia sangat diistimewakan oleh klan Hun. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam. Meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya ditahan, selalu ada kewaspadaan yang melintas di wajah mereka. Ayo pergi, Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang? Bukankah kamu sedikit terlalu bebas dan mudah? Namun, tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar bisa melarikan diri dari dikejar oleh Hun Misheng? Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar? Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan membunuh Hun Misheng sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai keberadaan tingkat D. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Misheng sepertinya sudah dibunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Pindah! Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas mengerti bahwa jika dia harus bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. 4 sesepuh di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Ayo hajar! Rasa dingin muncul di wajah keempat sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan dengan gigih mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular sanca terangkat keluar. Teratai api telah tiba saat rantai itu ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai.
Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Diar. Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. 4 garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan. Duar. Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesis itu sangat memekakkan telinga. Pekian tajam dan menyedihkan terus dipancarkan dari mulut 4 anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin ditembakkan. 4 tetua dari klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa 4 sesepuh, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat ganas tiba-tiba meletus. Jelum. Angin telapak tangan yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya bertemu dengan penghalang yang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangannya merasakan sakit menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena shock. Keduanya benar-benar berada di 2 level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan dingin yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku! Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur? Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, api pelahap kehampaan dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapakah leluhur Hun Feng ini? Jelum. Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan kuat, yang tidak kalah dengan raja terendam hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. Bintang 8 Dou Sheng. Mata Xiao Yan menyusut sedikit saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu? Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan lari keturunan saya yang tidak berguna ini? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan 1 langkah. Wajah lansia yang tertutup keriput ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. Kamu siapa? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuantian, haha, seorang lelaki tua tak berguna yang telah meninggal di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyumannya menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata, Xiao Xuan. Kamu tidak tampak seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli ini, yang belum pernah muncul di masa lalu, yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasakan kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan ini.
Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin menghancurkan klan Hun kami. Apakah begitu?" Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajahnya berubah ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiao Yan. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk mendeteksi aura kematian yang agak misterius dari tangan seperti tulang yang keriput. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata motivasi dari saya. Bersiaplah kukirim kau ke neraka sekarang juga.